Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham Prakosa, NIM 1203230027 akan mempresentasikan tugas analisis isu sosial informatika saya. Di sini ya dari IF0303. Nah, di sini saya mengambil judul digitalisasi gaya hidup sehat, olahraga dan pola makan di media sosial. Kenapa saya mengambil judul ini? Dikarenakan dimana sekarang sedang tren banyaknya orang hidup sehat dengan diupload ke media sosial. Selain sebagai peluang untuk dia menjadi terkenal dan mendapatkan uang atau AdSense, dia juga bisa hidup sehat. Nah, di sini ada dua media yang saya pakai, yaitu Strava dan TikTok. Nah, di sini ada poin-poin penting nih. Pertama ada aktor, kedua relasi, ketiga teknologi, empat kebiasaan sosialnya, kelima tata kelola, keenam dampak dan konsekuensinya. Oke, kita ke poin pertama. Aktor, siapa sih yang terkait dalam digitalisasi ini? Yang pertama masyarakat, kedua konten kreator, brand, dan platform digital seperti Strava dan TikTok. Nah, kenapa mereka ini menjadi aktor utama? Yang pertama, masyarakat, yaitu pasti tujuan utama daya jual dari konten kreator, brand, dan platform digital. Jika tidak ada masyarakat atau user yang menonton, konten kreator, brand, dan platform digital pasti tidak akan bertahan. Itu, dan sisanya mengikuti bagaimana start dari user, dia mau menonton yang bagaimana kontennya. Oke, kedua, nah nih relasi pengguna pengguna menggunakan Strava untuk mencatat aktivitas olahraga dan TikTok untuk mencari atau membagikan konten seputar pola makan serta gaya hidup sehat. Kedua platform ini menjadi penghubung utama antara pengguna, influencer, dan brand. Influencer membuat konten yang kemudian disebarkan melalui platform dan dilihat oleh pengguna sehingga mempengaruhi pola hidup mereka. Nah, brand atau komunitas memanfaatkan platform dan influencer untuk promosi produk ataupun event. Nah, berikutnya teknologi. Di sini teknologinya memakai Strava dan TikTok. Nah, kebiasaan sosial. Kebiasaan sosial perilaku hidup menjadi sehat, budaya berbagi dan saling mendukung, konsistensi dan transparansi, dan pengaruh tren dan challenge yang membuat user atau pengguna ini menjadi ingin melakukan apa yang dia lihat. Nah, menjadi tren positif di sini. Nah, terus tata kelola. Tata kelolanya mengikuti regulasi dan kebijakan UU ITE, kebijakan privasi platform dari masing-masing web, yaitu Strava dan TikTok, kebijakan kesehatan WHO dan Kemenkes, kebijakan modernisasi konten TikTok. Nilai budaya. Di sini terdapat beberapa nilai budaya. Pertama, gotong royong dan kebersamaan, digital dan tren, dan keterbukaan yang transparansi tadi. Nah, di sini ada struktur organisasi, yang dimana Strava dan TikTok sebagai perusahaan global, utama untuk penyebaran konten dan brand masuk. Kedua, komunitas olahraga online, seperti Strava. Terus, masuknya brand, influencer, dan kesehatan. Nah, di banyaknya dampak positif dan negatifnya. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya rangkum dampak hasil positif dan hal negatif. Yang dimana sebetulnya di sini lebih banyak hal positif ya, karena dimana banyaknya orang bisa mengajak orang lain untuk hidup sehat dengan adanya platform-platform ini di Strava maupun di TikTok. Nah, di sini saya rangkum masing-masing 4 saja. Nah, hasil positifnya meningkatkan literasi kesehatan dan digital, perubahan perilaku ke arah positif, terbentuknya komunitas dan dukungan sosial, akses informasi yang lebih mudah dan luas. Nah, di poin ada
beberapa poin nih yang penting. Terbentuknya komunitas dan dukungan sosial. Nah, di sini terbentuknya komunitas yang menjadikan orang menjadi sosial experience-nya lebih luas lagi. Relasi terbentuk juga. Nah, dan menciptakan dukungan sosial. Ya, dengan adanya komunitas pasti ada event. Event yang membuat bisa membuat dukungan sosial seperti charity untuk yang membutuhkan. Hal negatifnya tentu ada, karena ada negatif, ada positif, ada negatif, yin and yang. Nah, di sini negatifnya menjadi isu yaitu isu privasi dan keamanan data, misinformasi dan tren yang tidak sehat, tekanan sosial dan perbandingan diri, kesenjangan digital juga pasti ada. Nah, di sini yang pasti banyak yang terjadi di Gen Z sekarang sih tekanan sosial dan perbandingan diri, yang dimana pasti memandang orang lain, wah ini cepat untuk pola hidup sehatnya, ini bagus, ini jelek dan lain-lainnya, membandingkan diri dengan orang lain. Oke, berikutnya kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang saya sudah analisis dan pelajari di sini, banyak sekali aktor dan relasi yang terbentuk dan terlibat dalam sebuah budaya kesehatan dalam sisi informatik ini. Dari pengguna, platform, brand, dan influencer, semua terlibat dalam suatu program untuk gaya hidup sehat dan sesuai dengan judul saya, digitalisasi gaya hidup sehat, olahraga, dan pola makan di media sosial, yang dimana digitalisasi ini membawa banyaknya pengaruh positif, tetapi tidak luput juga dengan pengaruh negatifnya yang akan ada dalam segala bidang. Dan yang bisa kita tanggapi dan kita lakukan adalah bagaimana kita menangkap hal positif yang bisa membuat kita berkembang dan menjadi diri sendiri dalam berbagai hal. Berkomunikasi atau sosialisasi memang penting dalam kehidupan, apalagi dalam sosialisasi ini. Ini tadi jangan jadikan untuk tolak ukur kehidupan. Dalam konteks ini berolahraga dan gaya hidup sehat lah sesuai profesimu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.